Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang ada. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Tahta kasih kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terkatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terkatakan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Allah yang perkasa ajaib. Allah yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus,
puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib yang kami rasakan. Dari pagi hingga malam hari ini, kami boleh menikmati perbuatan-Mu, kesehatan, napas kehidupan yang Tuhan berikan atas kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami terlebih dahulu minta ampun kepada-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Ampuni segala kesombongan kami. Ampuni segala Bapa perbuatan mulut, bibir, perkataan kami. Hati kami Bapa, ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berikan kami ya Tuhan roh kemauan untuk boleh datang menghadap hadirat-Mu, sehingga kami Bapa boleh menjadi orang yang berbahagia ketika kami boleh hadir ya Tuhan dalam ibadah kami. Jemaat-jemaat-Mu yang hadir hari ini ya Tuhan di gereja-Mu ini ya Tuhan, marilah Engkau pimpin kami ya Tuhan dalam suasana sorga, suasana Roh Kudus ya Tuhan. Nyatakanlah Bapa perbuatan-Mu itu ya Tuhan. Kami serahkan semua yang mengambil bagian ya Tuhan, baik pimpinan pujian hamba-Mu Bapak Tuhan Doni Sianturi ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, ialah roh puji-pujian Tuhan nyatakan dalam hamba-Mu, sehingga sukacita surgawi Tuhan nyatakan ya Bapa hari ini. Pemain musik dan para singer, lewat talenta mereka Tuhan, Tuhan Yesus urapi mereka ya Bapa. Dan para hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian hari ini, layakkan dan kuduskan kami sekaliannya. Seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini ya Tuhan, layakkan kami masuk dalam ibadah ini, sehingga kami berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terlebih kami berdoa buat jemaat yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti secara online ya Tuhan. Urapi mereka di sana, biarlah sukacita mereka terus ya Tuhan mengalir dan Bapa terjadi ya Tuhan. Kami serahkan Bapa ibadah ini, segala roh-roh jahat, segala roh kegelapan kami patahkan dalam nama Yesus. Kami usir keluar dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Buatlah aman ya Bapa dari tempat ibadah kami ini Bapa, baik dalam luar tempat ibadah kami maupun di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati. Sound system, lampu listrik, sarana prasarana yang kami pakai ya Tuhan, mari Engkau kuduskan semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memuji, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian sukacita kepada Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. 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 Di timur, di barat, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan
Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kita persembahkan tepuk tangan kita, suara kita bagi nama Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencurahkan air mata akan menuai bersorak-sorai yang berjalan sambil menangis. Pasti pulang membawa bekas ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Puji Tuhan. Baiklah para jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Siapkan hati kita, jemaat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, menyerahkan hambanya, dan kita semua yang mendengarkan, supaya kita seperti memiliki hati yang seperti di tanah yang baik, di tanah yang lembut. Tidak ada daripada kita mengeraskan hati. Dan kita nanti akan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sambil berjalan korban bakaran kita kepada Tuhan, kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, aku mengasihi Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia Menanti janjimu sampai ku dapatkan. Ku tetap
kesempatan yang telah kau sediakan kepada hidup kami ya Bapa. Karena kami dapat puji dan sembah Engkau. Dan di tengah-tengah daripada ibadah ini Bapa, kami percaya ada janjinya Allah untuk dapat memberkati dalam hidup kami yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Karena kau sediakan itu di dalam seluruh kepenuhan roh Allah. Dan janjimu itu hebat. Maka kami dapat terhibur. Maka kami dapat memperoleh kekuatan yang baru di hadapan-Mu ya Bapa. Kalaupun kami Bapa sebagaimana Bapa manusia lemah, tetapi kau berikan bagi kami penghibur, kau berikan bagi kami kekuatan, kau berikan bagi kami daripada firman-Mu. Maka Bapa kami memperoleh daripada kekuatan itu ya Bapa. Dan sekarang ya Bapa, lipat gandakan kuasa, pengurapan dari Roh-Mu Bapa ke dalam hati dan jiwa kami. Terlebih firman-Mu ya Bapa, untuk dapat memberkati, untuk dapat Bapa menguasai, untuk dapat memimpin daripada hidup kami ya Bapa. Sehingga Bapak kami bertemu dengan Engkau, menikmati mahkota kehidupan. Kami akan menikmati mahkota kemuliaan. Kami akan menikmati mahkota daripada kebenaran-Mu. Karena itu Bapak, pada saat Bapak malam hari ini Bapak, urapi hamba-Mu ya Bapak. Nyatakan kuasa yang daripada surga. Nyatakan terus daripada apa yang menjadi firman Allah. Karena kami tahu kami perlu makanan kerohanian. Agar daripada roh kami menyala di hadapan Bapak. Karena kami harus tetap menjadi pelita yang hidup di hadapan-Mu ya Bapak. Karena Kau yang memandang kami Bapak, yaitu roh kami Bapak sebagai pelita-Mu ya Bapak. Maka kami percaya Bapak pada saat malam hari ini Bapak, tidak terbatas kuasa roh Allah, tidak terbatas daripada kuasa firman-Mu ya Bapak. Sangat Bapak luar biasa. Maka Bapak kami tahu pengajaran, pengetahuan, nasihat dan pengajaran-pengajaran yang luar biasa itu Bapak Kau sediakan. Serta juga Bapak yang akan dapat Bapak kepenuhan roh Allah, karunia-karunia itu yang akan bermunculan di tengah-tengah daripada Bapak ibadah ini ya Bapak. Terima kasih banyak. Kami siapkan hati kami. Terlebih Bapak, kami juga Bapak telah memberikan persembahan kami kepada Engkau dari apa yang telah Kau sediakan kepada kami. Bahkan yang kami anggap Bapak itu adalah bahagian daripada yang Kau sediakan Bapak. Maka muliakanlah daripada persembahan kami Bapak. Dan Tuhan Yesus telah memberkati persembahan itu Bapak yang baik. Untuk menghormati Engkau. Untuk kelanjutan pelayanan Bapak. Memasyurkan pelayanan-Mu juga Bapak yang baik. Terima kasih banyak Bapak. Kau tetap menjaga, memegang otoritas, pegang kendali Engkau Bapak di dalam acara ibadah kami sampai akhir Bapak. Dan Kau turut bekerja dalam segala sesuatu. Melakukan mujizat demi mujizat karena kami membutuhkan Engkau. Dihormatilah Engkau, dimuliakanlah Engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami sudah percaya Kau telah kabulkan doa kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berterima kasih kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan menyambut hambanya, Bapak Pendeta kita, Pendeta RP Simarmata yang akan menyampaikan firman Allah. Kita angkat pujian untuk mengundang hambanya berlayar ke sorga, mari naik kapal Tuhan Juru Mudi. Berlayar ke sorga, berlayar ke sorga, mari naik kapal Tuhan Juru Mudi. Berlayar ke sorga, ke negeri perjanjian. Berlayar, mari naik kapal, berlayar ke sorga, ke negeri. Mari kita Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan dengar firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 8, Saudara. Malam ini kita akan
makan firman Tuhan. Roh kita perlu makan firman. Sebab dalam Lukas 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga terus kita, saudaraku, mempersiapkan diri. Kisah Para Rasul pasal 8, saudara. Kita baca ayat 4 dimulai. Sampai dengan 25, cukup panjang, tapi tidak apa-apa. Supaya kita paham. Tapi sebelumnya di sini ada bersama kita Mbak Wulan ya. Mbak Wulan, tadi malam kami diajak oleh Ibu Linda. Saya ajak si Robert berkunjung ke rumah Mbak Wulan dalam rangka mendoakan dan memberikan firman Tuhan, ya, berdoa dan memberikan firman Tuhan untuk masalah yang sedang dihadapi. Kita akan doakan nanti Mbak Wulan supaya lewat ibadah ini apa yang menjadi pergumulannya ditolong Tuhan. Baik saudara, kita baca firman Tuhan. Ayat 4 mulai sampai dengan 25. Kita bergantian saja. Judulnya Filipus di Samaria. Saya ayat yang genap, saudara ganjil, nanti ayat terakhir kita sama-sama baca. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi
segala apa yang telah kamu katakan itu. Sama-sama kita baca. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kumpul di Samaria. Haleluya. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Filipus ini saudara, dia ini adalah seorang diakonia sosial. Bukan rasul yang 12 orang itu. Dimana kalau bicara mengenai diakonia sosial itu berarti menangani, yang membidangi tentang aksi-aksi sosial dalam membantu orang-orang sederhana. Mungkin dari segi keuangan, ataupun kalau ada berupa materi untuk menopang mereka, terutama para janda hamba Tuhan pada zaman itu saudara. Karena ada banyak hamba Tuhan yang mati martir. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka demi bagaimana sampainya berita Injil kepada mereka-mereka yang dikehendaki Tuhan saudara. Walaupun resikonya adalah harus kehilangan nyawa. Karena Tuhan sendiri berkata dalam Matius pasal 10, barang siapa yang memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya kembali. Jadi saudara, luar biasa sebetulnya pelayanan, yaitu di zaman gereja mula-mula dan kelanjutan pemberitaan firman saudara. Bahkan sampai hari ini. Kita bersyukur hal itulah juga yang membuat boleh sampai berita Injil ini sampai yaitu ke Indonesia, bahkan ke daerah-daerah, kepada pelosok-pelosok saudara. Saudaraku, memang begitu penting saudara memberitakan firman. Kalau kita lihat ayat yang pertama ini saudara dimulai. Ayat itu berkata penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Ini sangat berkaitan erat dengan kepenuhan Roh Kudus saudara. Ada Tuhan Yesus membaptis seseorang dengan Roh Kudus karena alasan bahwa sebentar lagi dia akan mengalami penganiayaan. Sehingga perlu ada roh penolong agar dia tidak menyangkal Tuhan Yesus saudara. Karena dulu Petrus sebelum dia penuh Roh Kudus pernah dia menyangkal Tuhan Yesus saudara 3 kali. Tapi ketika dia sudah penuh Roh Kudus, dia siap mati saudara. Ini saudaraku yang membuat kita memang seperti malam ini perlu saudaraku kita penuh kerinduan dan rasa haus yang begitu besar untuk dipenuhi dengan Roh Kudus saudara. Agar kita saudara sebagai seorang yang sudah dipanggil menjadi anak Tuhan, yang memang saudara bukan tidak ada maksud dan tujuan Tuhan kenapa kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Tentu saudaraku di sana supaya lewat kita berita Injil ini boleh tersebar. Enggak mesti saudaraku kita harus jadi ada jabatan pelayanan dulu misalnya seperti kita ya. Ada kita perhobas, sintua, pemberita Injil, pendeta, dan seterusnya saudara. Enggak mesti seperti itu. Pemberitaan firman ini adalah kewajiban semua kita anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan beri kita, yaitu apalagi kita sudah penuh dengan Roh Kudus ya. Harus. Terutama kita mulai dari keluarga kita. Itu kata firman Tuhan. Coba kita baca sebentar saudara, Kisah Rasul pasal 1. Sekedar mengingatkan kita saudara, supaya jangan sampai kita
tidak tahu maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa kita dipanggil menjadi anak Tuhan dan sampai kita dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Pasal 1 Kisah Rasul ini ayat 8, 32 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, lihat. Ayat ini berkata, kalau sudah Roh Kudus turun ke atas kita, di samping kita diberi kuasa yang tidak terbatas, Dia menghendaki kita harus menjadi saksi Tuhan. Dimulai dari Yerusalem, gambaran Yerusalem kan kita sudah tahu. Tentu kalau Yerusalem sana kan sudah biasa membicarakan tentang Tuhan. Tapi saudara, di sana banyak juga yang tidak bertobat. Sama seperti kita. Banyak sekarang orang Kristen ya. Tapi enggak semua Kristen bertobat. Malah seperti Roma pasal 2. Kejahatannya, dosa-dosanya, seperti juga 1 Korintus 5, justru lebih sadis perbuatan dosanya daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Di zaman sekarang ini, yang menamakan dirinya Kristen, saudara. Ini duluan saudaraku sasaran, yaitu berita Injil yang harus kita sampaikan, saudara. Jadi jangan mengira saudara kalau sudah beragama, menjadi Kristen, terdaftar dalam sebuah gereja, maka saudaraku dia sudah menjadi surat Kristus atau bisa hidupnya menjadi teladan. Ada banyak orang saudara Kristen, justru lewat hidupnya lah nama Tuhan itu dihujat orang, saudara. Itulah saudaraku gunanya dalam perjalanan iman kita setelah kita menjadi anak Tuhan, dibaptis dengan cara diselamkan. Berlanjut saudara, kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yaitu dengan dibaptis Roh Kudus tentu ditandai dengan berbahasa roh. Tapi jangan bahasa roh yang dibuat-buat ya, enggak boleh saudara. Bahasa rohnya sama semua. Mungkin saja tempo hari ada satu orang bahasa rohnya memang seperti itu. Iya. Ada tempo hari saya dengar, sama semua. Kok bahasa rohnya sama? Raba semua. Raba. Saudaraku, kalau kita teliti dalam Alkitab dan juga yaitu saudaraku praktek di lapangan pelayanan, di medan pelayanan, di gereja, ternyata berbeda-beda yaitu bahasa roh kita. Namanya bahasa roh ya, berbeda-beda, enggak sama saudara. Makanya pernah kita doakan di sini, saya suruh dia, kamu ke depan dulu, saya bilang. Karena saya dengar bahasa rohnya lain ya. Pas kita tumpang tangan ke dia, langsung dia menggelepar-gelepar, ada apa? Ternyata ada yang mengikat dia. Dari kuasa kegelapan, saudara. Sehingga harus kita thinking dulu. Ya. Saudaraku, disinilah saudaraku bernama Filipus ini, ketika dia sudah penuh Roh Kudus, mulai datang penganiayaan, dia tidak menyangkal Tuhan. Malah penganiayaan itu justru jadi alat Tuhan untuk membuat orang-orang di Yerusalem, yaitu orang percaya, jangan sampai mereka merasa nyaman hanya di Yerusalem. Penganiayaan itu justru dipakai Tuhan untuk membuat mereka keluar dari Yerusalem. Untuk di sana memberitakan firman. Yaitu di sini Filipus, dia ke Samaria, saudara. Rupanya saudaraku di Samaria ada tempo hari, kata ayat ini, seorang bernama Simon, banyak pengikutnya. Dia rupanya telah membuka praktek
sebagai tukang sihir selama bertahun-tahun, dan banyak orang yang menjadi pengikutnya, dan orang kagum dengan dia. Sampai orang berkata, ayat yang ke-10 ini, semua orang besar kecil mengikuti dia. Kata semua di sini berarti enggak sedikit. Sampai dia dikatakan, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Saudara, sekarang ini ada banyak sihir. Berhati-hati saudara yang ditampilkan oleh kegelapan lewat televisi ya. Bagaimana di sana orang begitu kagum. Bahkan terkadang kita bisa membuka tayangan itu, lalu kita saudara sampai kita nyaman, asik saudaraku menonton itu. Dan kita nggak menyadari ketika kita tonton itu kita sedang memberi pengakuan atau menyetujui, atau dia sepertinya kita katakan dia begitu hebat. Ya. Saudara, kita tidak boleh saudaraku mengagumi seperti itu. Sekarang ini banyak. Kenapa terjadi ada sihir seperti ini? Saudara tahu ketika pemimpin dulu dalam ibadah-ibadah ya, artinya yang menjadi hari itu di bidang ibadah, ada dulu yang mengelolanya. Pemimpin yang luar biasa juga dulu dipakai Tuhan, namanya Lucifer ya. Tetapi karena dilihatnya Bapak ini, kepada dialah penyembahan semua, dia pun menjadi iri hati, lalu saudara dia ingin supaya dia disembah. Karena memang pada hari itu dia mempunyai kelebihan yang luar biasa juga. Bapak memberi dia kuasa. Lalu saudaraku, karena dia menjadi sombong dengan kelebihan, karena karunia dia, akhirnya Tuhan pun mengutuk dia menjadi iblis. Saudara, ketika ada karunia Tuhan kepada kita diberi, jangan itu untuk meninggikan diri kita ya. Karunia Tuhan yang diberi kepada kita bukan untuk meninggikan kita, tapi untuk meninggikan Tuhan saudara. Ya. Jangan kita curi kemuliaan Tuhan, seolah-olah kuat gagah kita melakukan berbagai karunia-karunia. Jangan saudara. Tetap kita belajar seperti Paulus berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Kalau Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari sorga bagi dirinya, kalau hal itu tidak dikaruniakan kepadanya. Ini saudaraku moto seorang yang mau melayani, sehingga saudaraku dia tidak akan tercuri. Dia akan berkata, bukan saya yang mengerjakan itu, tapi Tuhan yang mengerjakannya di dalam saya. Sehingga tetap Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan saudara. Nah hari itu ketika dia sudah dikutuk menjadi iblis saudara, kuasanya memang enggak diambil, tapi tidak diakui Tuhan lagi. Kuasa itulah yang dia kerjakan sampai hari ini, untuk memukau banyak orang dengan melakukan praktek sihir melalui manusia-manusia yang boleh dia, saudaraku, dia perhamba. Ya, termasuk kalau kita baca saudara, bagaimana sekarang ini ada banyak kalau di TV-TV itu, ya mereka melakukan sepertinya mujizat ya. Tapi harus kita tahu mujizat yang benar itu harus ada dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada melihat seseorang pakai mantra-mantra, ada tulisan-tulisan tertentu, lalu dia ada baca-bacaannya, tetapi bukan dalam nama Yesus saudara, itu adalah berasal dari kuasa kegelapan. Walaupun terjadi mujizat. Karena lihat di sini, si Simon di sini juga melakukan mujizat dari sihirnya. Apalagi dalam perjanjian lama ya. Coba kita baca. Kitab Keluaran. Keluaran ya. Bagaimana di sini mujizat boleh terjadi? Ya. Coba kita baca. Keluaran pasal 7, saudara.
Lihat di sini. Bahkan hampir dia bisa menyamai. Keluaran 7 ayat 10 sampai dengan 11, 32 iya. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Lihat saudara, mampu mereka seperti menyamai. Lalu yang kedua, coba kita baca lanjutannya saudara. Yaitu kita baca ayat yang ke-20 sampai dengan 22, 32. Ya. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Sama-sama melakukan mujizat. Ya, coba kita baca lanjutannya pasal 8 ayat 7. Ya, kita baca. Ya, kita baca ayat 5 mulai sampai dengan 7, 32. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke sungai, kata sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam. Dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga. Sehingga mereka membuat demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lihat. Ini saudaraku, kalau dalam tingkat-tingkat tertentu seperti bisa menyamai. Disinilah dimanfaatkan oleh si iblis untuk menarik perhatian banyak orang. Rupanya bisa melakukan yaitu dengan mantra-mantra. Kan banyak sekarang orang dengan mantra-mantra. Tapi itulah luar biasanya saudara. Roh Kudus yang ditempatkan dalam diri kita ini, dalam diri si Musa dan Harun, dan kita orang percaya, itu tidak terbatas. Tapi kuasa yang dimiliki oleh Lucifer itu terbatas, saudara. Coba kita baca lanjutan di sini. Bagaimana hari itu mulai, yaitu waktu dilakukan lagi mengadakan mujizat. Di sana saudara, bagaimana kuasa Tuhan mulai bekerja melewati kuasa yang dimiliki para pemantra itu. Coba kita baca ayat pasal ke-8 saudara, ayat 16 mulai. Coba kita baca. Ayat 16 mulai, 32. Iya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu dari debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Mulai pada hari itu, pada tulah yang ketiga, tulah yang keempat, tulah yang kelima, sampai ke-10. Para pemantra tukang sihir itu dengan ilmu-ilmu mereka tidak mampu lagi saudara. Yaitu menyamai kuasa yang dimiliki oleh Musa dan Harun, yaitu kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Itu yang membuat kita saudara, ketika kita misalnya mengusir setan, jangan kira mereka tidak melawan kita. Iya. Tempo hari
nggak tahu apa datang dia. Nggak datang ya. Saya nggak tahu, kami sudah pulang. Untung ada di sana Gebi tempo hari. Si Lena ya bawa ininya tempo hari temannya ke sini. Saya pas sudah pulang semua, tinggal saya bersama Lena, Gebi sama si Lala. Saya dengan si Yosafat. Lalu saya sampaikan firman di situ. Dia adalah orang seberang. Pas saya sampaikan firman, mau kamu saya doakan? Saya bilang, mau Pak, baik kita doakan. Pas berdoa, baru tumpang tangan sebentar, langsung melompat dia, pasang jurus. Saudara kira kami tidak bertarung di situ. Bayangkan saudara, yang gak enak, mungkin para cewek-cewek atau perempuan, mungkin udahlah, mungkin ya nggak apa-apa lah Pak Pendeta saja yang menangani begitu ya. Lalu kita tangani, waduh saudara, bagaimana pertarungan pada saat itu. Tetapi kita tahu saudara, kuasa Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, itu lebih besar kuasanya daripada yang dimiliki oleh kuasa kegelapan. Makanya hari itu saya diingatkan Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 yang berkata, sebab roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada seluruh roh yang ada di dunia. Itu yang membuat saya hari itu, firman itu yang mendorong saya untuk melakukan itu tumpang tangan pada saat itu saudara. Akhirnya saudaraku, rebahlah dia, lepaslah dia di situ. Langsung dia jatuh saudara, nyampe. Awalnya memang dia bertarung habis-habisan sampai kepada tingkat yang keberapa. Kalau kita saudaraku hari itu mundur, wah berbahaya. Bisa saudaraku kita menjadi murtad saudara. Oh lebih besar kuasa setan ya. Daripada yang kita miliki, bisa seperti itu saudara. Disinilah hari itu tukang sihir bernama Simon, kembali dulu Kisah Rasul pasal 8. Makanya hari itu ketika dia mulai buka praktek sihir itu, banyak orang kagum ke dia. Jangan salah, kayak zaman sekarang banyak dukun-dukun ya. Banyak yang saudaraku sekarang ini yang menamakan diri. Dan mereka memang ada kuasa diberi, jangan salah. Saudara harus tahu, disinilah pentingnya gereja, minimal kita ini memberitahukan kepada semua jemaat. Jangan sampai pernah mengagumi mereka-mereka yang melakukan praktek sihir dengan ilmu mantra mereka. Bahwa kita harus mengatakan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan kepada kita, itu kuasanya lebih besar daripada seluruh roh yang ada di dunia. Makanya saya saudara, dulu saya takut-takut saya saudara pulang kampung. Di kampung saya, waduh, itu lesung bisa terbang, nyari sasaran. Apalagi kalau di kode di warung, kalau kita minum minum teh atau apa, hati-hati bisa terkirim saudaraku, di situ ada mantra-mantra, bisa berbahaya kita. Tahu-tahu pulangnya sudah perutnya udah jadi buncit saudara. Iya bisa mati. Tapi mulai ketika saya bertobat, lalu dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, saya nggak takut lagi saya berangkat ke sana. Saya malah nggak apa-apa. Kalau kita tanding juga nggak apa-apa saya bilang. Nggak ada masalah buat saya. Karena Roh Kudus yang diam dalam diri saya lebih besar. Nggak ada masalah. Mesti seperti itu kita. Saudara jangan melihat ketika dia apa, nggak apa-apa. Ada pernah saudaraku, maaf saudara ya, pas kita pegang dia, kamu sini ke depan. Nggak tahu pas kita pegang begitu, tahu dia nyampak saudara, jatuh dia. Ada apa ini? Rupanya dalam dirinya itu tadi, rupanya kuasa yang di dalam diri kita sudah mulai menghajar dia saudara. Nah disinilah saudaraku hari itu, bagaimana Filipus, dikatakan ayat ini, Filipus ayat 5, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias pada orang-orang di situ. Dan ketika mendengar pemberitaan Filipus, Filipus tidak hanya memberitakan dengan ngomong doang, tetapi ada mujizat dikatakan ayat ini.
dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Saudara lihat, bagaimana hari itu tanda-tanda yang menyertai yaitu Filipus ini luar biasa, saudara. Yaitu dengan bagaimana kata ayat ini, ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Kita sudah mengalami ini. Saya teringat saudara, tapi nggak apa-apa lah, sebuah kesaksian tempo hari ya. Waktu kita doakan, wah luar biasa itu waktu kami masih di Metro ya. Dan di sini juga Tuhan mengerjakan itu. Di Batu Raja juga demikian. Apalagi yang saya kagum itu yang ada di mana itu? Di Pendopo ya, waktu Pak Sintua kita di sana melayani. Bagaimana waktu di terakhirnya itu pas acara doa, Tuhan Yesus sendiri mendatangi Bapak itu. Kakinya yang patah, patah itu. Udah patah 2 itu saudara. Menurut ronsen itu ya. Akhirnya saudara, pada saat doa terakhir, disambung Tuhan Yesus kembali saudara. Dan pas dibawa lagi di ronsen ke rumah sakit, sampai kaget dokter itu saudara. Kok bisa menyatu seperti ini begitu cepat? Kata dokter itu. Siapa yang mengerjakannya saudara? Kuasa Roh Kudus. Luar biasa Tuhan Yesus ini dalam pelayanan ini. Karena memang coba kita baca saudara, dalam Markus terakhir ya. Markus terakhir, Markus 16. Coba kita baca. Ayat 20. Kalau kita memberitakan Injil bukan hanya omong kosong doang. Bukan hanya ngomong doang saudara. Ya. Kalau memberitakan firman, harus ada seperti ini. Seperti yang terjadi kepada Filipus. Markus 16 ayat 20, 32. Ya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi saudara, kita memberitakan Injil ini seperti sekarang ini, ternyata kita nggak sendirian. Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman yang kita sampaikan dengan tanda-tanda yang menyertai. Seandainya dicatat semua yang kita lakukan saudara, mujizat dan direkam, apalagi dulu Boru Hutapea saya ingat itu, waduh, udah belasan tahun gak pernah jalan, dibawa ke sana kemari bahkan di dalam KKR. Pas kita bertemu, mau gak ibu disembuhkan Tuhan Yesus? Tapi betul-betul percaya sama Yesus ya, dan betul-betul bertobat ya. Sampai anaknya pun ngata-ngatai saya hari itu, saya ingat itu. Dia ngomong sama saya, kalau bukan Nabi Pak, yang mendoakan mama saya ini, nggak bakal sembuh kata dia. Saya ingat itu, di jendela dia ngomong. Saya pas mau masuk bersama teman-teman ke kamar orang tuanya ini. Karena orang tuanya disitulah, yang sudah belasan tahun nggak bisa jalan. Lalu saya sampaikan firman. Mau Bu? Mau. Baik, mari kita berdoa. Berdoa kita. Kita suruh duduk dalam nama Yesus, kita suruh berdiri. Walaupun mungkin ada memakan waktu sampai 1-2 menit, berdirinya gemetar, lalu dia tenang. Sekarang engkau berjalanlah dalam nama Yesus. Berjalan dia saudara. Tuhan meneguhkan firman yang kita sampaikan itu saudara dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itulah gereja yang benar. Kalau zaman sekarang, kalau kita mengadakan mujizat, kalau kita mendoakan atau apa, banyak orang, itu zaman dulu itu, nggak mesti. Bahkan sekarang orang hanya memburu, yaitu titel saja. Tidak memburu saudaraku bagaimana Tuhan itu betul-betul yaitu bekerja di dalam diri dia dalam melayani. Petrus saudara,
Dia nggak sekolah tapi mujizatnya luar biasa. Orang mati pun pernah dia bangkitkan. Dia doakan bisa hidup, saudara. Dia nggak dapatkan itu di bangku sekolahan. Dia dapatkan itu karena dia berlutut merendahkan diri di kaki Tuhan, berdoa, berpuasa. Minta tolong Tuhan supaya ketika nanti dia pergi melayani, Roh Kudus yang sudah berdiam dalam diri dia bekerja meneguhkan firman yang dia sampaikan dengan tanda-tanda yang menyertai, saudara. Sebetulnya saudara, tidak hanya hamba Tuhan, tapi semua orang percaya. Kalau kita baca, lihat ayat yang Markus 16 itu. Coba kita baca ayat 17 dan 18. Markus 16 ayat 17 dan 18, 32 iya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Lihat ini, tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Di sini ada berapa ini? Mereka mengusir setan-setan demi namaku, kata Tuhan Yesus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini berbahasa roh ya. Mereka memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, tidak mendapat celaka. Mereka tumpang tangan kepada orang sakit itu kan sembuh. Saya teringat waktu hari apa ya? Seminggu yang lalu kalau nggak salah. Ya Mia? Yang mamanya Michelle ya, seminggu yang lalu ya. Saya ditelepon saudara. Mamanya Michelle, istrinya Pak Agustiar. Saya ditelepon, Pak, mama ini kenapa ini Pak, katanya. Kenapa rupanya? Rupanya dimasuki ada roh yang lain. Sampai udah enggak apa, udah lain saudara. Waduh, bagaimana ini? Tapi saya mencoba, udah begini aja, saya langsung alihkan menjadi video call. Coba tunjukkan mana mama itu. Wah, mamanya sedang, namanya setan sedang beraksi ya. Ya, kuasa kegelapan sedang bekerja, mencoba mengendalikan, menguasai ibu itu. Lalu kita bilang, sekarang ambil minyak doa. Apa saya bilang? Michelle, iya Pak, oke. Ambil minyak doa, taruh di tanganmu. Iya Pak. Sekarang kau pegang yaitu dahi mama ya. Oke. Kami akan berdoa dari sini. Ikuti saya berdoa ya. Iya Pak. Katakan, dalam nama Yesus kata dia. Engkau setan keluar, engkau setan keluar. Lalu mamanya itu saudaraku. Setan itu pun merasa mulai di sana kesakitan. Kami tengking lagi, ikuti saya Michelle, ikuti ya. Dalam nama setan keluar. Langsung saudaraku, kita lihat ada aksi di sana. Tiba-tiba ibu itu langsung disadarkan Tuhan. Saya langsung bilang, haleluya Bu. Haleluya Pak, terima kasih Pak, saya sudah sembuh Pak, saya sudah sehat Pak. Bayangkan saudara kuasa Tuhan kalau bekerja. Itulah gunanya saudara kita penuh Roh Kudus. Karena saudaraku, saudara kalau melawan nanti tukang sihir atau yang punya mantra-mantra. Waduh saudara, jangan main-main. Mereka punya kuasa. Mereka punya kuasa. Bayangkan dulu 7 orang anak Imam Skewa. Coba kita baca. Kisah Para Rasul, pasal 19. Lihat di sini. Ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Coba kita baca. Ayat 13 sampai 16. Kisah Rasul pasal 19. Ayat 13 mulai. 32 iya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya
sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Lihat saudara, 7 lawan 1. Anak imam, imam kepala Yahudi. 7, lihat di sini. Enggak main-main, 7 lawan 1. Roh jahat itu ngomong, pas mau ditengking oleh mereka, pas tengking, aku menjumpai kamu demi nama Yesus. Tapi roh jahat ngomong, Yesus aku kenal. Paulus saya tahu. Kamu siapa? Orang 7 itu diperkedel, saudara, dikalahkan. Jangan main-main. Kuasa itu ada dalam diri mereka, saudara. Tetapi ketika saudara kita penuh dengan Roh Kudus, Roh Kudus itulah, saudaraku, yang mampu saudaraku mengalahkan kuasa setan itu. Makanya coba kita baca Yohanes 3. Injil Yohanes 3. Coba kita baca bagaimana kata Tuhan di sini. Ayat 34. Yohanes 3 ayat 34. Kita baca 32, iya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Lihat kata-kata ini. Siapa yang diutus Allah? Gereja yang diutus Allah. Dialah yang betul-betul harus yang menyampaikan firman. Dan dia, saudara, pasti diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan di sini mengaruniakan, di sini kata firman, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Roh Kudus itu bekerja ketika disampaikan firman. Nah, di sini saudara mau tahu, Roh Kudus bekerja setidaknya pada 2 hal. Pertama apa? Disampaikan firman, firman itu diurapi Roh Kudus. Yang kedua, ketika di sana juga Roh Kudus akan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi saudara tidak hanya sekarang ini sampaikan firman, tidak. Perlu firman itu diurapi dengan Roh Kudus. Kalau perkataannya seperti ini, coba kita baca. 1 Korintus 2. Lihat ayat ini. Ayat 4 dan 5. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. 3, 2, iya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Lihat saudara, pemberitaan firman yang disampaikan Paulus tidak hanya dengan kata-kata yang indah, kata-kata pakai istilah-istilah, atau bagaimana supaya dia punya daya tarik, bagaimana perkataannya supaya disenangi orang. Bukan itu yang dicari Paulus. Tetapi saudara, bagaimana Roh Kudus yang berdiam dalam dirinya, waktu dia menyampaikan firman pemberitaan itu, Roh Kudus memberi kekuatan kepada firman itu, membuat orang yang mendengarkannya, saudara, kata Yohanes 16, maka mereka akan insaf dari dosanya, saudara. Satu-satunya dalam kitab Yohanes 16 yang membuat orang insaf dari dosanya hanya Roh Kudus. Melalui apa? Melalui firman yang diurapi dengan Roh Kudus. Jadi tadi Roh Kudus memberi tidak terbatas tadi. Pertama, menyampaikan firman. Di firman itu ada urapan. Yang kedua, Roh Kudus akan mengerjakan mujizat meneguhkan firman yang disampaikan. Saudara, kembali dulu kepada tadi. Kisah Rasul pasal 8. Ini yang dilakukan Filipus. Tapi saudara, hari itu rupanya, karena orang sudah mulai membulatkan diri mereka, hati mereka datang menerima Yesus dalam pemberitaan Filipus, kata Kisah Rasul 8 ini. Mereka pun memberi diri dibaptis. Termasuk si Simon, si penyihir ini. Dia pun bertobat. Dia pun bertobat, saudara, hari itu. Dan dia dibaptis. Jadi saudara, meterai dari pertobatan harus tahu ya. Meterai dari pertobatan harus dibaptis dengan air. Baptisannya benar ya, baptisan dengan cara diselamkan. Jangan saudaraku kayak zaman sekarang, taruh di dahi begini saja. Wah, itu tidak ada di Alkitab seperti itu. Kalau ada,
Saya duluan saudaraku, nggak masalah melakukannya. Nah di sini saudara lihat, waktu orang Samaria termasuk Simon penyihir ini sudah bertobat, rupanya didengarlah dari Yerusalem bahwa Samaria ada di sana daerah tertentu telah menerima Tuhan Yesus dan bertobat. Tapi belum ada yang penuh Roh Kudus, kata ayat 15 dan 16. Coba kita baca dulu ulangi ayat 15 sampai dengan 17. Kisah Rasul pasal 8 ayat 15 sampai 17. 32 iya. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Saudara, ketika kita sudah dibaptis air, bukan berarti sudah langsung penuh Roh Kudus ya. Jangan salah. Karena memang ada orang yang mengimani yang ada di Matius 3. Waktu Tuhan Yesus sudah dibaptis air, keluar dia dari sana, Tuhan Yesus pun langsung di sana ada hinggap di sana, yaitu burung merpati yang melambangkan Roh Kudus. Disangkanya begitu saudara. Padahal memang ada orang ketika dibaptis air langsung penuh Roh Kudus. Tapi ditandai, harus kita tahu, orang yang dibaptis Roh Kudus harus ditandai dengan berbahasa roh. Ini yang paling utama harus dipahami. Nah hari itu saudara, rupanya orang yang dibaptis air ini belum penuh Roh Kudus. Datanglah orang dua ini saudara. Mereka mengadakan ibadah seperti kita. Dan di sana didoakanlah mereka dengan ditumpangkan tangan. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Saudara, memang pemberian Roh Kudus itu ada berbagai cara. Di Alkitab saya baca. Kalau perjanjian lama, di sana pertama mereka dituang dengan minyak urapan ya. Di sana mereka berarti mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua saudara, ada caranya seperti kepada 70 orang pembantunya Musa dalam Bilangan 11. Bagaimana hari itu sebagian dari Roh Kudus yang ada dalam diri Musa itu dibagi-bagikan kepada ke-70 orang. Ada seperti itu, diambil dari hamba Tuhan. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga saudara, ada dengan yaitu langsung Roh Kudus itu memenuhi mereka. Tuhan Yesus sendiri langsung memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Ya. Kalau pertama tadi di sini didoakan dengan tumpang tangan, ada mereka menggunakan minyak. Yang kedua, yang ketiga ada mereka saudara yaitu diambil dari seseorang, dan yang keempat Roh Kudus sendiri. Di sana Tuhan Yesus sendiri langsung memenuhi mereka. Yaitu dengan Roh Kudus saudara. Di sana saudaraku, makanya ada beberapa yang sudah kita doakan di sini di gereja. Memang tidak semua yang kita doakan dengan tumpang tangan penuh Roh Kudus. Tapi ada mereka yang kita tumpang tangan mendoakannya, mereka penuh Roh Kudus saudara. Ada seperti itu. Nah makanya saudara, penting gereja itu, orang percaya itu penuh dengan Roh Kudus. Tapi hari itu rupanya Simon ini, apa yang terjadi saudara sini? Rupanya dia lihat ya pemberian Roh Kudus ini dengan tumpang tangan rupanya. Lalu dia menawarkan uang. Ini saya kasih kamu uang segepok ini Petrus. Asal engkau beri saya kuasa untuk tumpang tangan. Nanti mereka penuh Roh Kudus. Petrus ini saudara bukan mata duitan ya. Bisa saja saudaraku melihat uang segepok. Dia menjual Tuhan Yesus saudara, menjual imannya. Jangan saudara. Ya. Kita nggak boleh begitu. Lalu ketika ditawarkan uang, Petrus ini kan berkata begini, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau mengira bahwa karunia Allah dapat dibeli dengan uang. Ternyata saudaraku ini rupanya suara hatinya si Simon.
Saudaraku, makanya dikatakan, saya melihat hatimu nggak lurus ya. Sering saudara orang percaya belum dipenuhi Roh Kudus, coba periksa dulu hatimu saudara. Terkadang begitu, ada memang kenapa dia belum dipenuhi Roh Kudus, ada karena sikap hati yang belum benar. Walaupun kita sudah dibaptis air, di perjalanan bisa saja saudara dikatakan hatimu itu nggak lurus di hadapan Allah. Bertobat engkau dari kejahatanmu ini supaya Ia mengampuni niat hatimu. Makanya Mazmur 66 berkata begini saudara. Coba kita baca. Coba kita baca saudara dikit lagi firman. Mazmur 66. Ayat 18. Mazmur 66 ayat 18 32 ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat sedikit saja di hati kita dalam pelayanan ini, Tuhan itu nggak mau dengar. Makanya jangan heran saudara. Dalam Amsal pasal yang keempat ayat 20, ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah sumber kehidupan. Saudara, hati kita inilah yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kehidupan Tuhan mengalir kepada banyak orang. Makanya dalam Yohanes 4 berkata, dari hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hati kita ini saudara harus bisa dipercaya Tuhan. Hati kita harus bisa dipercaya. Makanya Yohanes 2 berkata, banyak orang percaya kepada Yesus, tapi Yesus enggak percaya kepada mereka. Karena Yesus tahu apa isi hati mereka. Seperti Simon di sini. Hatinya enggak benar saudara. Saudaraku, makanya Alkitab berkata, periksa terus hati kita. Kalau siapa saudaraku, coba kita baca. Dalam Mazmur ya. Mazmur coba kita baca. Mazmur pasal 17. Harus sampai ke sini kita saudara, ayat seperti ini. Jangan ini kita anggap enteng. Ayat 3. Mazmur 17 ayat 3, 32 ya. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Saudara, Alkitab kan ngomong, apa yang keluar dari mulut kita, meluap dari hati. Ketika mulut kita terlanjur, itu adalah karena itu memang meluap dari hati. Ternyata ketika diuji hatinya lewat perkataannya selama ini, didapati oleh Tuhan Daud ini, hatinya beres saudara. Beres. Makanya saudara kalau ibadah-ibadah seperti ini, jangan sedikit pun hati kita menyimpang saudara. Bisa bermasalah. Makanya kita berani kita berkata, coba kita baca, yaitu pasal 26. Mazmur 26. Berani kita ngomong begini. Ayat 2. Pasal 26 ayat 2. 32, ya. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Siapa yang berani ngomong seperti ini? Kalau kita datang sama Tuhan. Uji aku, selidiki dulu batinku. Batin ini apa saudara? Dalam Yehezkiel pasal yang ke-11, di dalam batin kita ada roh dan hati nurani. Dia selidiki. Coba selidiki katanya ini. Uji aku. Apa hatiku beres apa tidak? Apalagi Mazmur 139. Ayat terakhir itu. Waduh saudara. Makanya saudara, hati kita penting kita benahi dulu. Tapi memang ada cara Tuhan orang itu belum dibaptis Roh Kudus karena memang menunggu waktu supaya jangan sampai dia seperti tempo hari kan pernah Tuhan ngomong begini di sini. Saya belum memberikan dia Roh Kudus karena Tuhan tahu hatinya akan mudah nanti dia mendukakan Roh Kudus dan melupakannya. Dia tidak akan begitu menghargainya nanti. Seperti itu kurang lebih saudara. Sehingga saudaraku belum dia dipenuhi Roh Kudus.
Makanya Tuhan menyatakan supaya dia berjuang dengan berdoa, berpuasa, setia beribadah. Ketika nanti dilihat Tuhan memang hatinya sudah bisa dipercaya. Dilihat Tuhan memang nanti bahwa dia tidak akan menyangkal saudara, tidak akan menganggap remeh Roh Kudus. Baru di sana nanti dia saudara penuh dengan Roh Kudus. Ada seperti itu. Ya, orang penuh Roh Kudus. Ada memang juga penuh Roh Kudus karena memang kebutuhan. Seperti siapa? Saul. Dulu Saul saudara, raja, dia dijadikan menjadi raja, itu maunya orang Israel. Tapi di sana Tuhan pun, tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang kita paksa diri kita untuk maunya kita kepada Tuhan. Tuhan pun nggak apa-apa. Ya sudah, kalau kau maksa, ya udah, nggak apa-apa, ambil aja. Jadikan aja Saul menjadi raja. Tapi di sana pun Tuhan ngomong. Tapi nanti kalau jadi raja ada aturannya ya. Di sana pun saudaraku karena kebutuhan itu, Saul penuh Roh Kudus. Tuhan itu saudara menghargai juga keputusan kita. Walaupun itu misalnya seperti keputusan diri sendiri. Tapi tanggung akibatnya itu saja. Kita menanggung akibatnya. Tapi kalau kita minta Tuhan itu yang memberi keputusan, nah baru di sana Tuhan akan tanggung jawab itu. Percaya saudara. Makanya penting saudaraku kita orang percaya ini. Tuhan apa menjadi maumu, kehendakmu. Jangan kehendak kami. Harus saudara. Harus seperti itu. Dan ternyata memang Saul, dia nggak setia dengan Roh Kudus. Dosanya ada 2 kali, langsung besar saudara. Akhirnya Tuhan pun berkata, Saul telah kutolak dia. Hatinya nggak benar sama aku. Nggak benar. Akhirnya Tuhan pun mengambil Roh Kudus dari dia. Sebab itulah saudara, kita orang percaya di sini, periksa saudaraku hati kita, selidiki. Ini dulu yang pertama ya. Kita selidiki saudara diri kita. Lalu di sini untung saja bertobat si Simon ini. Berdoa untuk aku, Tuhan, hendaklah kamu berdoa untuk aku ya, supaya enggak terjadi yang kamu bilang itu. Ya, jangan terjadi. Untung langsung bertobat. Memang hati seperti ini penting. Kalau ada teguran ke kita, jangan langsung kita membela diri seperti Saul. Baik kita saudaraku seperti dia ini, ampuni saya, maafkan saya, doakan saya ya. Jangan kita membela diri saudara. Sering kita orang percaya membela diri. Sudah benar-benar kita salah tapi membela diri. Kita kamu begini, bela diri. Saya tidak seperti itu, begini dan begitu dan seterusnya. Apa toh salahnya? Seperti kalau tentara, boleh tanya ini Mas Supar ini. Pasti ngomongnya begini. Begini kamu tapi siap salah kan? Siap salah Pak. Mengaku salah saudara. Seorang prajurit Kristus itu kalau memang salah, dia harus menyatakan saya memang bersalah. Ketika kita mengaku pelanggaran kita itulah Amsal berkata, barang siapa mengakui pelanggarannya, dia akan disayangi Tuhan kembali. Sebab itu saudara, akui saudaraku pelanggaran kita. Sehingga saudaraku Tuhan melihat hati kita bersih. Hati kita bersih. Lalu dengan hati kita berseru kepada Tuhan dengan suara iman. Suara iman dari hati kita. Saya percaya saudara, Tuhan pun akan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Termasuk kita akan diberi karunia-karunia rohnya. Haleluya. Amin. Kita berdiri saja. Tadinya kita mesti pakai tikar ini. Tapi yaudahlah, kita berdiri saja, gak apa-apa. Kalau kita pakai tikar, kita berlutut. Tapi nggak Pak, itu bisa, muat nggak di situ? Kalau berlutut bisa, bisa ya? Muat ya? Nggak apa-apa karena tadi memang ini ada kursi ini, sana masih apa? Oke, kalau gitu kita berlutut saja nggak apa-apa. Jangan takut kotor ya. Baik saudara, minta ampun dulu nanti sama Tuhan. Bereskan hati kita sama Tuhan. Jangan sampai sedikit pun ada niat jahat dalam dirimu saudara. Tuhan itu gak mau mendengar seruan kita. Walau indah pun kata-kata kita di hadapannya. Tuhan itu kita ingin dia
kita polos, tulus, apa adanya. Memang kita ingin penuh Roh Kudus supaya perjalanan iman kita ini boleh semakin kuat, saudara. Kita angkat pujian kepada Tuhan, yaitu kita angkat pujian, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api.
Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan. Berkati semua umat-Mu yang sudah beribadah ini. Baik roti makan dan minuman kami, dan jauhkan kami dari setiap penyakit apapun. Jauhkan kami terus-menerus dari penyakit virus corona maupun penyakit menular lainnya. Termasuk Tuhan Bapak penyakit juga AIDS, kanker, tumor, diabetes, jantung, paru-paru, empedu, tiroid, mah lever, hipertensi, prostat, hepatitis ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, gangguan saluran kencing, osteoporosis, TBC, DBD, tipes, usus buntu, miom, kista, batuk-batuk, gatal-gatal, sesak napas, flu, demam pilek, sakit kepala, migran, vertigo, asma, asam urat, ambeien ayan, radang otak, radang tenggorokan, ada paru-paru, dan usus, hernia, leukemia, malaria, hidrosepalus, sinus, meningitis, bahkan juga Tuhan Bapak penyakit darah rendah, darah tinggi, maupun bau surga itu, pengapuran, panas dalam, sariawan, stroke, bahkan penyakit apa saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, lenyap itu dari seluruh tubuh umat Tuhan yang datang beribadah maupun tidak ikut ibadah, yang ikut ibadah secara online. Berkati semua. Bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat firman itu bekerja bertumbuh dalam diri kami. Buat kami menjadi pelaku firman semua Bapa. Tuhan, secara khusus kami mendoakan yaitu Wulan Bapa. Tuhan Yesus, marilah Roh Kudus Engkau bekerja. Jamalah Tuhan Bapak suaminya, bernama Herwanto. Lembutkan hatinya Bapak. Kami mendoakan dia secara khusus Tuhan. Dia sudah datang beribadah. Janji-Mu berkata kalau kami beribadah, Engkau berkati roti makan dan minuman kami, dan Engkau jauhkan kami dari semua penyakit apapun. Bahkan Bapak, kalau kami datang beribadah kepadamu, janji-Mu 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai 15. Bila mereka datang berseru kepadaku di rumah yang atas namaku disebut di tempat ini, maka mereka akan Tuhan dengar dari sorga. Tuhan, kami berseru untuk saudari kami Wulan. Jamalah suaminya bernama Herwanto, lembutkan hatinya. Timbulkan hatinya untuk merindukan begitu besar luar biasa. Melebihi dari apa yang pernah dia alami. Untuk merindukan istrinya. Supaya kembalikan dia Bapak surgawi. Yaitu Bapak surgawi sesegera mungkin. Dan buatlah bertobat saudara kami Herwanto itu Bapak. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pakai saudari kami Tuhan Bapak, Mbak Wulan ini, untuk mentobatkan suaminya. Mengalirlah dari dirinya kekudusan Tuhan. Tolonglah Bapa, nyatakan kemuliaan nama-Mu. Juga Tuhan, yaitu dari keluarga suaminya, baik Bapak mertua dan Ibu mertua. Buatlah mereka juga hidup dalam kerukunan yang daripada Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah di hati mereka. Berkati mereka semua. Berkati Tuhan. Dan Bapak surga apa yang menjadi kerinduan mereka, terjadilah pertolongan Tuhan. Kami rindu Bapak mereka, betul-betul yaitu Bapak surgawi sekeluarga. Tuhan tobatkan oleh karena dari Mbak Wulan mengalir itu Bapak surgawi, yaitu kasih karunia Tuhan, nyatakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikianlah semua kami. Siapapun kami sekarang yang mengalami sakit, sembuh. Termasuk itu Bapak hamba-Mu berdoa untuk ibu kami, ibu yaitu Ibu Linda. Tuhan hamba-Mu berdoa untuk Ibu Linda. Demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, engkau penyakit dengar, dalam nama Yesus keluar engkau lenyap, dan dalam nama Yesus dan oleh bilur-bilurnya semua penyakit sembuh, termasuk oleh bilur-bilurnya itu semua penyakit termasuk dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan untuk perbuatan-Mu malam hari ini. Engkau yang mengerjakan semua pelayanan ini. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Berkatilah semua jemaat-Mu, usaha pekerjaan kami buatlah mengalami peningkatan, terobosan, promosi, kemajuan luar biasa. Jauhkan dari kekurangan, kebangkrutan, kemiskinan, kerugian-kerugian, bahkan dari PHK. Jangan ada yang mutasi keluar daerah. Berikan pekerjaan, belum ada pekerjaan kepada kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, serta yang sudah lulus sekolah dan yang akan lulus sekolah di kota Palembang saja, yang di Palembang. Di Sungai Lini, Batu Raja, betul penuh-penuh. Berkati semua umat-Mu ini. Jauhkan kami dari semua penyakit apapun ya Bapak. Berkati anak sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Buat semuanya makin cerdas, pintar, bijaksana, takut akan Tuhan, naik kelas, lulus dengan nilai terbaik. Serta berikan keturunan yang belum ada keturunan Tuhan. Ampuni Bapak dosa mereka kalau ada dosa mereka Bapak. Berikan jodoh yang belum ada jodoh sama Tuhan. Dan mereka Tuhan yang sudah diberikan, Engkau berikan tanda-tanda kehamilan.
saudari kami Bapak, yaitu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah itu Bapak surga betul-betul bertumbuh dengan baik, dengan normal, sehat, tidak ada masalah. Terima kasih Bapak. Demikianlah Bapak surga, malam ini Tuhan sudah bekerja. Demi sebentar lagi Tuhan kami akan pulang, antarkan dengan selamat lancar. Segala macam segala roh kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Lindungi kami dalam tidur malam, jauhkan kami dari yaitu bencana alam, kebakaran, pencurian maupun penyakit menular. Dan hamba-Mu tetap memperkatakan firman Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang tuh siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk 2 waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Tetapi engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu dan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau desanya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung engkau akan langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Saya percaya Tuhan, semua kami, baik para hamba Tuhan dan semua umat-Mu Bapa yang beribadah juga secara online, Engkau telah bawa kami hidup berkemenangan, berkelimpahan, mengalami keberuntungan, keberhasilan, sukacita, kebahagiaan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami tubuh makin kuat, makin sehat. Dan Engkau telah jauhkan kami dari semua penyakit apapun, penyakit menular termasuk dari penyakit virus corona. Bungkus kami dengan darah-Mu. Terima kasih Bapak. Demikian besok pagi bangunkan kami dengan tubuh makin kuat, makin sehat. Ingatkan kami datang berdoa terlebih sehingga besok hari sampai Maranatha. Hidup kami terpelihara, tidak kurang apapun juga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah percaya Tuhan sudah kabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk doa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau oleh punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menyertai, menjagai, memelihara, memberkati, menggembalakan sidang jemaat sekalian. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian, yaitu di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh
jangan lupa ibadah kita juga Kamis, ibadah keluarga di tempat ini juga berhubung situasinya. Demikian